Peoples, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang integral lipat 3. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja ke soalnya. Itulah integral lipat 3 dari 30x kuadrat dikali y dikali z pangkat 3 per 2, di mana dibatasi oleh x, y, z, yaitu 0 sampai 2, yaitu batas untuk x-nya, dari y-nya adalah 0 sampai 3, dan untuk z-nya adalah 0 sampai 2. Next. Hal yang pertama yang kalian lakukan adalah ini. Kalian masukkan pembatas yang ada di sini. Nah, pembatas yang ada di sini dimasukkan menjadi ini. Nah, sesuai urutannya itu adalah X, Y, dan Z. Itu sesuai urutannya. Setelah itu, kalian masukkan juga pembatas yang pertama adalah sesuai urutannya ini, yaitu adalah DX, DY, dan DZ. Itu. Nah, setelah itu, kalian tinggal integralkan dari dalam, yaitu dari DX-nya dulu, yang ini. Kalian integralkan terlebih dahulu, dan mendapatkan hasil seperti ini. Yaitu adalah, ya ini adalah 2 ditambah 1 pangkatnya per pangkatnya yang sudah ditambahkan 1 tadi, jadinya adalah X pangkat 3 per 3. Dengan batas 2 sampai 0. Setelah itu, mendapatkan hasil adalah 10, 3 yang ini dikeluarkan, dibagi dengan 30 yang di depan, dan mendapatkan hasil yaitu 10 dikali 2 pangkat 3, yaitu 2 dari pembatas yang ini, dikurang 0 pangkat 3. Nah, dan mendapatkan hasil adalah 80 Y dikali Z 3 per 2 DY dan DZ. Next. Nah, untuk selanjutnya, dan integralkan yaitu Y-nya ini. Nah, dan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu adalah 80 dikali Y pangkat 2 per 2 dengan batas yaitu 3 dan 0. Nah, batas ini kalian tinggal masukkan dan ubah Y ini. Dan mendapatkan hasil yaitu 40, hasilnya dari 80 dibagi 2 di sini, dikali 3 per 2, 3 pangkat 2 maksudnya, dikurang 0 pangkat 2. Nah, dikali Z pangkat 3 per 2 DZ. Dan mendapatkan hasil adalah 360 Z pangkat 3 per 2 DZ. Setelah itu, kalian tinggal integralkan yang terakhir, yaitu ini. Untuk integral yang seperti ini, di sini kalian untuk mengintegralkannya caranya adalah Z pangkat 3 per 2 ditambah 1 per pangkat yang ini. Nah, untuk pernya. Next. Mendapatkan hasil adalah 360 dikali Z pangkat 5 per 2 per 5 per 2. Nah, untuk 2 yang di bawah ini, kalian bisa bawa naik seperti ini. Dan menjadi 360 2 Z pangkat 5 per 2 per 5 dengan batas 0 sampai 2. Ini batasnya, batas. Setelah itu kalian tinggal substitusikan 0 sama 2-nya seperti ini. Dan mendapatkan hasil yang besar adalah ini. Nah, 360 dibagi 5. Udah dibagi 5. Karena ini kan sudah hasilnya 0 di sini, ini sudah 0. Dibagi 5, 360 dibagi 5 dikali ini 2 dikali 2, yang ini 2-nya di sini. Sabar, ganti warna. Nah, 2 yang ini yaitu di sini dikali 2, dan 2 pangkat 5 per 2 itu dipecah menjadi ini. Nah, 2 pangkat 4 per 2 ditambah pangkat 1 per 2. Dan mendapatkan hasil adalah 2 pangkat 2 ditambah 1 per 2. Yaitu mendapatkan hasil adalah 4 dikali 2 4 dikali akar 2.
Nah, sama seperti yang di bawah ini. Setelah itu kalian tinggal kalikan dan mendapatkan hasil adalah 576 akar 2. Selesai. Nah, kita udah disuguhkan nih sebuah contoh soal gitu kan untuk menyelesaikan dengan menggunakan integral koordinat bola gitu. Nah, apa aja sih atau langkah apa aja sih yang seharusnya kita tahu dalam pengerjaan integral koordinat bola ini? Oke, dalam integral koordinat bola kan udah ditekankan tuh bahwa nantinya tuh bentuknya tuh koordinat bola, beda dengan koordinat yang sebelumnya kita ketahui atau koordinat kartesius. Nah, di sini nanti kita akan transformasikan koordinat kartesius yang sudah ada menjadi koordinat bola. Nah, bedanya apa sih gitu kan untuk koordinat bola sama koordinat kartesius? Oke, kita cari tahu dulu nih untuk koordinat bola sendiri itu apa. Nah, dalam koordinat bola, titik ataupun bagian tuh yang direpresentasikan itu bukan x, y sama z gitu kan. Nah, kalau koordinat kartesius itu x, y sama z, tapi koordinat bola itu rho, theta sama pi atau itu kayak gitu ya. Maaf kalau ada kesalahan membaca juga. Yang penting di sini aku cuma mau menjelaskan bedanya dari uh, apa namanya rho, theta sama pi ini. Nah, mungkin teman-teman bisa koreksi nih kalau saya salah membaca atau salah membaca referensinya gitu kan untuk logo ketiga tersebut. Nah, untuk rho-nya sendiri itu melambangkan apa sih gitu kan? Kalau X, Y, Z kan kita udah tahu nih, wah X sumbu X gitu ya, Y sumbu Y, dan Z sumbu Z gitu kan. Nah, kalau rho ini di sini rho itu menggambarkan seperti jari-jari gitu kan. Bedanya kalau jari-jari itu dia hanya berada pada bidang X ya ataupun bidang di mana sumbu X sama sumbu Y dengan Z0. Nah, kalau di sini Z-nya itu dia punya nilai. Nah, gitu kan. Jadi yang membedakannya itu dia jari-jari tapi punya sumbu Z gitu. Dia punya juga nilai Z-nya gitu, nggak nol gitu kan. Karena kenapa? Karena emang bentuknya bola gitu. Bola kan kalau bentuk tiga dimensi Z-nya juga memiliki nilai gitu. Beda dengan lingkaran yang dia hanya diproyeksikan dalam bidang X ya doang gitu kan. Nah, itu ada theta juga. Nah, theta itu apa sih? Nah, kalau dilihat theta itu sudut yang dibentuk pada bidang XY gitu. Jadi selama bidang XY itu ada, theta yang dibentuk itu ya itu gitu nilainya. Nah, kalau dilihat kan theta itu bentuknya 0 sampai 2pi ya. Kalau 2pi itu satu lingkaran penuh dan 0 itu 0. Nanti kita sesuaikan aja dengan soal yang diminta gitu kan. Nah, lanjut ada pi. Pi-nya itu sudut yang dibentuk antara apa namanya sumbu z-nya ini dengan sumbu z yang ke bawah gitu kan. Ntar mungkin diperjelas di soal kan ya. Oke. Nah, untuk nilai dari rho kuadrat sendiri itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nah, mirip sama itu kan apa namanya jari-jari. Bedanya dia punya z gitu. Jadi kalau teman-teman lihat atau punya persamaan x kuadrat y kuadrat z kuadrat, pasti bentuknya bola nih gitu kan. Nah, di sini dia udah tahu bahwa nilai x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat itu sama dengan 4 gitu. Nah, ntar kita bahas di penjelasannya. Nah, dalam penyelesaian integral koordinat bola kan kita ditransformasi ya dari bentuk koordinat kartesius menjadi koordinat bola atau rho, theta, sama pi itu. Nah, dalam penyelesaiannya nanti di integralnya itu yang pertama ketika kita punya integral dengan batas g f x y z dv itu akan berubah menjadi batas yang pertama itu atau yang paling luar ya. Yang ketiga lah itu ada theta-nya dari theta 1 sampai theta 2. Terus untuk G-nya itu dari rho 1 sampai rho 2 dan untuk apa yang pertama itu Pi1 sampai Pi2 gitu. Nah, harus diingat sama teman-teman gitu kan dalam mentransformasikan ini nantinya harus dikalikan juga nih dengan rho kuadrat sin pi gitu. Jadi jangan semata-mata teman-teman cuma memindahkan intervalnya aja gitu kan ya tanpa ingat untuk masukkan rho kuadrat sin theta karena ini krusial juga nih kadang ya di soal apalagi di pilihan ganda sebuah jawaban itu ada juga gitu ketika kita nggak pakai rho kuadrat sin theta dan itu malah membuat kita salah gitu dalam menyelesaikan soalnya gitu kan. Nah jadi saya tekankan lagi teman-teman harus ingat juga nih dalam mentransformasi koordinat kartesius menjadi koordinat bola dalam persamaan fungsinya nanti teman-teman kalikan dengan rho kuadrat sin pi. Oke. Lanjut ke penyelesaiannya. Nah ini soalnya kan tadi. Nah
kita identifikasikan dulu nih apa aja sih yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang pertama kita diketahui bahwa U itu adalah benda yang dibatasi oleh sebuah bola dengan kesamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4 dan di atas bidang Z sama dengan 0. Berarti kalau di atas bidang Z sama dengan 0, si Z itu tuh harus lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Sama dengan 0 boleh? Oh boleh. Lebih besar ya? Iya gitu, karena kan di atas gitu. Kalau lebih kecil gimana? Ya nggak boleh, karena emang batasnya tuh harus di atas gitu. Nah, kita tahu nih kan, ubah dulu nih dari persamaan itu tuh X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu ternyata rho kuadrat gitu kan. Rho kuadrat sama dengan 4, otomatis rho itu sama dengan 2 gitu ya, diakalin aja. Plus minus 2 gitu kan ya harusnya. Karena akar kan punya nilai positif atau negatif gitu, karena kalau udah dipecah gitu. Jadi ini nilai rho minus 2. Terus lanjut, gimana sih cara kita menyelesaikannya? Nah, karena kita tadi punya rho itu sama dengan 2 gitu, otomatis kita cari dulu nih, biar lebih mudah kita menyelesaikan integral koordinat bola, apa aja sih batas theta sama pi-nya nantinya gitu kan. Sedangkan kita baru tahu nih batas untuk rho-nya. Kita gambarkan dulu. Karena rho itu kan merepresentasikan jari-jari dari lingkaran, maka kita gambar nih. Ini 2 di titik 2 ya. Untuk Z sama dengan 2, Y sama dengan 2, X sama dengan 2, kita titikin. Sama negatif 2-nya jangan lupa, negatifnya sama juga. Bentar kita bikin gambar bola nih dengan jari-jari 2. Nah, cuman tadi kan kita punya bahwa batasnya itu ada satu lagi. Z itu harus positif gitu. Nah, dari sini kita bisa jelaskan gitu apa aja sih batas-batas dari rho, theta sama pi. Nah, untuk rho sendiri kan batasnya dari 0 di tengah nih ya sampai 2. Karena jadinya 2 nih buat yang A gitu kan. Nah, untuk yang B gimana sih? Yang B itu kita carikan tetanya nih. Tetanya gimana? Nah, kalau theta kan tadi sudut yang dibentuk di bidang XY kan ya. Berarti kita cek nih, lihat point of view dari atas. Kalau kita lihat, anggap kita dari atas, ternyata bentuk dari si bolanya itu full satu lingkaran nih kan. Kalau dari atas satu lingkaran kan. Berarti untuk batas tetanya sendiri dari 0 sampai 2V gitu. Nah, kenapa 2V ya? Karena satu lingkaran penuh. Nah, beda nantinya dengan nilai V-nya itu sendiri. Karena kita tahu V itu sudut yang dibentuk antara garis Z gitu. Apa sih namanya, bidang Z gitu kan ya. Garis Z mungkin. Nah, itu kita tahu di sini dia bentuknya setengah lingkaran gitu. Karena kan emang hanya Z positif aja yang dibentuk. Nah, untuk mengetahui V-nya itu sendiri kita melihat sudutnya itu dari depan gitu. Nah, kita kan tadi kalau yang theta itu dari atas, kita lihat dari depan nih. Ketika lihat dari depan, wah ternyata lingkaran yang dibentuknya itu cuma 1/4 gitu kan. Nah, kalau penuh kan mungkin dari sini sampai sini sampai sini sampai sini gitu kan. Nah, beda kalau ini hanya 1/4-nya gitu kan ya. Dari sini cuman ke sini, dari sini cuman ke sini, dari sini cuman ke sini, nggak full satu lingkaran penuh gitu kan. Maka dari itu nilai V-nya itu sendiri adalah 0 sampai V sampai V per 2. Nah, itu sih, jadi bahasanya kita udah tahu bahwa itu 0 sampai 2, theta itu 0 sampai 2V, dan Pi itu 0 sampai V per 2. Nah, dari sini kita udah bisa nih menyelesaikan buat. Nah, jika kita diberikan integral lipat 3 dari 1 per akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat min Z kuadrat dV dengan batas-batasnya, nah kita perlu jabarkan aja gitu kan. Nah, untuk yang pertama gitu kan, kita tulis integral yang paling terluar gitu. Theta itu sendiri kan 0 sampai 2V. Terus abis theta apa? Abis theta V gitu. 0 sampai V per 2. Dan untuk rho-nya 0 sampai 2 gitu. Dan di sini nih, di persamaannya kan 1 per akar 4 negatif X kuadrat, negatif Y kuadrat, negatif Z kuadrat. Nah, dalam sini juga kita udah nggak bisa bawa lagi nih si koordinat kartesiusnya X, Y, Z-nya tuh kita harus transformasikan ke dalam koordinat bola. Nah, karena di sini posisinya X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, itu kita tahu nih yang paling dekat diubah kemana? Ke rho kuadrat gitu. Tapi kenapa ini tandanya negatif? Nah, harusnya positif. Nah, kita cukup kalikan aja dengan negatif 1 nanti. Nah, jadi nanti di sini negatif 1-nya keluar, jadi nantinya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, kita ubah jadi rho, jadi nantinya akar 4 dikurang rho kuadrat. Nah,
udah dengan persamaan integral yang sebelumnya, tinggal kita kalikan dengan rho kuadrat sin pi gitu. Dari sini udah kita tinggal menyelesaikan gampang nih gitu kan. Lanjutin doang dengan integral gitu. Nah, perlu teman-teman ingat gitu kan, dalam integral di sini tuh dia punya pola sendiri gitu. Mungkin teman-teman kalau ingat di kalkulus 1 kalkulus 2, ketika kita bertemu dengan integral yang bentuknya 1 per akar a kuadrat negatif u kuadrat dikali u kuadrat du itu akan menghasilkan negatif u per 2 akar a kuadrat negatif u kuadrat ditambah a kuadrat per 2 aksin u per a ditambah c gitu. Nah, karena kita punya juga nih yang similar gitu, yang sama. Nah, kita bedah nih ya kan. Untuk u-nya sendiri apa nih? Ada rho gitu kan. Kuadratnya kan udah sama. Nah, untuk a kuadratnya itu apa sih? 4 gitu. Tapi yang diingat sini bentuknya harus kuadrat. Oh ya udah kita baca aja nantinya. Jadi 4-nya itu 2 kuadrat gitu kan. Nah, sehingga kita punya persamaan integral 0 sampai 2 v integral 0 sampai v per 2 untuk sin pi dikalikan dengan negatif rho per 2 akar a-nya itu kan 2 kuadrat min punya rho kuadrat ditambah a kuadrat per 2 aksin rho per a-nya 4 gitu kan. I 2 per 0 I 2 per 0 itu maksudnya sampai dari 0 sampai 2 gitu. Nah, ini sebelum mohon maaf nih ada sedikit tipu kan, harusnya A itu 2 kan ya. Nih, tapi di sini udah dibenerin. Nah, ini masih 4 gitu kan ya. Jadi nanti teman-teman ganti aja ini jadi 2. Nah, lanjut kita tinggal isi batasnya gitu kan ya. Untuk batas yang atas dikurangi batas bawah, nanti kan untuk atasnya tinggal masukin rho-nya jadi 2, 2, 2, 2, 2, dan untuk batas bawahnya 0 karena nanti hasilnya juga bakal 0, jadi kita langsung aja dikurangi 0. Nah, di sini kan 2 per 2 ya, negatif 1 gitu. Dan ini 2, 4 dikurangi 0. Nah, ini berarti bakal habis nih yang sebelah kiri gitu kan. Udah kita fokus ke yang sebelah kanan ini. 2 kuadrat 4, 4 dibagi 2, 2 aksin dari 1 berapa gitu. Itu V per 2 gitu kan, ntar dikalikan 2 jadi V gitu. Nah, di sini. Nah, jadi kita punya persamaan integral 0 sampai 2V, 0 sampai V per 2 dari sin P dikali P dV dθ. Lanjut lagi. Nah, karena di sini yang kedua ini diintegralkan terhadap P, maka kita perlu hanya fokus ada ke dalam sin P-nya doang. P yang di sini tuh dia dianggap sebagai koefisien. Ini nggak usah kita hiraukan gitu karena perkalian kan. Nah, jadi lanjut aja nantinya di sini perlu tinggal diintegralkan aja sinnya itu menjadikan negatif cos P gitu kan. Nah, untuk negatif cos P-nya itu sendiri itu langsung aja antar kita masukkan batasnya pi per 2 sampai 0 gitu kan, dimasukkan ke sini kita punya nilai ini cuma dipindahkan aja biar nanti teman-teman nggak pusing yang harus diintegralkan itu apa si pi-nya ini. Kita punya nilai dimasukkan ini v per 2 dimasukkan cos 0, cos 01, cos pi per 2, cos 90, 0. Ini nanti integral 0 sampai 2v untuk v dikalikan dengan 0 dikurangi 1. Nah, jangan lupa dia punya negatif di luarnya. Jadi 0 kurang 1 kan negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1 juga jadi 1 gitu. Jadi terakhir kita punya integral 0 sampai 2v untuk v dθ gitu kan. Nah, ini tinggal kita kalikan aja sih karena kan dia terhadap theta ya cukup dikalikan dengan theta. Ntar batasnya tinggal dimasukin theta-nya 2v dan 0 nih karena 0 terhabis ntar kalau ini jadi 2v kuadrat. Nah, udah selesai gitu kan. Lanjut, jadi kesimpulannya integral lipat 3 dari 1 per akar 4 min x kuadrat min y kuadrat min z kuadrat dv jika u adalah benda yang dibatasi dengan bola persamaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 4 dan di atas bidang z sama dengan 0 adalah 2v kuadrat gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih kebingungan kenapa sih caranya sepanjang itu buat nyelesain persoalan yang ini gitu kan ya, karena emang tipe integralnya tuh kayak gitu. Tapi yang kan di sini teman-teman mengerti bagaimana cara menentukan batas untuk rho, untuk theta, untuk pi gitu kan. Disketsakan dulu biar teman-teman nggak pusing gitu. Nah, terus gimana cara transformasinya gitu kan. Kalau persamaannya masih dalam bentuk kartesian gitu, tinggal ubah gitu. Nah,
Mungkin untuk contoh soal kali ini saya cukupkan sekian. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada koreksi mohon juga nih ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.